Film yang disutradarai oleh Deddy Syahputra ini diangkat dari novel karangan Naomi dengan judul yang sama. Uniknya, sang penulis novel yang indigo itu sendiri turut berperan dalam film. Berkisah tentang program radio yang menurut mitos tidak boleh didengarkan sendirian. Bila ada yang nekat mendengar sendirian, maka akan diganggu oleh makhluk halus. Dan berikut ceritanya. Adegan dibuka dengan siaran radio JDS yang melakukan ekspedisi di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Tempat itu memang terkenal angker dan banyak hantunya. Siaran JDS disiarkan secara langsung oleh Daya, Cahyo, dan Naomi ditemani seorang juru kunci kuburan bernama Pak Karjan. Daya membuka acara dengan mendeskripsikan lokasi ekspedisi mereka malam itu. Pantangan bagi pendengar siaran itu adalah dilarang mendengarkan program itu sendirian karena dipercaya bisa mengundang hantu untuk datang menemani mereka. Naomi seperti biasa menunjukkan beberapa spot berhantu yang menurut penglihatannya memiliki aura negatif sangat kuat. Saat mereka mulai mengeksplorasi keangkeran kuburan itu, kaki Naomi terbentur batu nisan hingga terjungkal ke atas makam seseorang. Saat dilihat, makam itu merupakan kuburan dari seorang pria bernama Karjan bin Karman. Cahyo dan Daya yang membantu Naomi berdiri pun langsung menoleh bebarengan ke arah Pak Karjan. Ternyata mereka lari kalang kabut ketakutan melihat penampakan Mbah Karjan. Di waktu yang sama, Nina mendengarkan siaran radio itu sendirian di rumahnya. Karena mendengar sendirian adalah pantangan, Nina kini harus berhadapan dengan kejadian mistis yang mengerikan. Malam itu tiba-tiba saja listrik di rumahnya padam. Nina bergegas turun ke bawah untuk menyalakan saklar listrik, namun pintu terkunci dari luar. Seketika itu, ibunya Nina muncul dengan membawa lilin yang menyala. Ia mengajak Nina untuk tidur bersamanya di dalam kamar. Karena takut dengan suasana rumah yang gelap gulita, Nina pun mengikuti ajakan ibunya dan langsung berbaring di samping sang ibu. Tak berselang lama, Nina mendapat pesan dari ibunya yang berkata dirinya belum bisa pulang karena harus bekerja lembur di kantor. Sontak, Nina menoleh ke belakang namun sosok yang menyerupai ibunya menghilang dan menyisakan lilin yang masih menyala. Nina langsung lari membuka pintu kamar dan tiba-tiba di jam lewat tengah malam itu, radio kamar Nina menyala dengan sendirinya hingga terdengar suara nyanyian wanita memilukan dan film pun dimulai. Pagi hari yang cerah, Reno mengajak Raymond untuk pergi ke rumah pacarnya Alia. Kebetulan Helda juga sedang berada di rumah Alia pagi itu. Sementara itu, Radio Oz tengah membicarakan destinasi wisata Gunung Sadahurip yang bentuknya seperti piramid dan terletak di kota Garut. Helda sangat tertarik mengunjungi gunung itu setelah mendengar Radio Oz dari ponselnya. Begitu juga Reno yang mendengarkan radio di mobilnya. Dalam siaran itu dijelaskan bahwa Gunung Sadahurip sangat kental dengan nuansa mistisnya hingga banyak orang meninggalkan sesajen di sana. Di waktu yang sama, Daya, Cahyo, dan Naomi rapat bersama bos mereka di kantor Radio Oz. Mereka ditugaskan untuk pergi ekspedisi ke Goa Belanda di Bandung dengan membawa satu bintang tamu yaitu Budi Doremi. Di rumah Alia, Zelda mengajak teman-temannya untuk pergi ke Gunung Sadahurip. Alia tampak tak tertarik untuk pergi ke gunung itu. Namun setelah dibujuk Helda, si Alia akhirnya mau ikut juga. Di kantor Radio Oz, Naomi marah-marah sama si Cahyo yang tampak antusias untuk pergi ke Bandung. Sejatinya mereka sudah memiliki jadwal sendiri untuk berkunjung ke Taman Langsat. Cahyo terlalu berani mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya pada Naomi dan Daya terlebih dahulu. Ternyata Cahyo adalah produser dari program JDS dan berhak mengambil keputusan terbaik untuk program itu. Meski demikian, Naomi masih tidak terima karena tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Seperti biasa, Daya menjadi penengah di antara mereka dan meminta dua rekannya untuk berkemas pergi ke Goa Belanda. Malam harinya, Alia sibuk mencari tahu di internet tentang Gunung Sadahurip. Anehnya, Alia mendengar ketukan pintu di depan rumahnya di malam yang tengah larut. Adiknya Nina muncul dari balik sofa dan menceritakan kejadian lalu saat ia mendengarkan JDS sendirian.
Karena melanggar pantangan itu, Nina sempat bertemu dengan sosok hantu mengerikan. Nina juga berkata dirinya sangat merindukan mendiang sang ayah. Alia memeluk adiknya itu untuk menenangkan hatinya. Saat pagi menjelang, Hilda dan Alia menunggu dijemput Reno yang tak kunjung datang. Naomi menelpon Hilda dan janjian bertemu di Bandung jika waktu masih memungkinkan. Tak berselang lama, Reno pun datang. Mereka bertolak pergi ke Bandung bersamaan dengan Naomi, Daya, Cahyo, dan Budi Doremi yang turut pergi ke Goa Belanda. Naomi masih emosi dengan produsernya yang sering merubah jadwal tanpa persetujuan dari rekan-rekan yang lain. Pertengkaran antara mereka berdua itu mengingatkan cerita seram yang terjadi saat ekspedisi ke bumi perkemahan Cibubur. Saat itu, Naomi mengaku melihat sosok hantu wanita berambut panjang yang bertengger di atas pohon. Cahyo langsung memotret ke arah pohon itu menggunakan ponselnya. Tiba-tiba, saking takutnya, Cahyo langsung lari meninggalkan Naomi dan Daya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Reno, Hilda, dan Alia sampai juga di kota Garut. Dari kejauhan terlihat gunung itu berbentuk segitiga runcing yang disebut sebagai Hidden Pyramid. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan memilih jalur yang terjal setelah bertanya pada warga sekitar. Dari informasi yang didapat, jalur terjal itu merupakan jalan alternatif agar lebih cepat sampai di kaki gunung. Baru beberapa kilometer, mobil mereka mogok di jalan hingga mesin berasap. Terpaksa mereka harus jalan kaki untuk sampai di gunung itu. Seorang warga yang sibuk merumput tampak terkejut melihat liontin kalung yang dikenakan Alia. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai juga di puncak gunung Sadahurip. Alia sempat sedih karena ingat dengan mendiang ayahnya. Hilda memeluk sahabatnya itu dan menghibur hati Alia agar tak terus-terusan bersedih. Setelah dirasa cukup, mereka turun gunung dan bertemu dengan pria yang merumput itu lagi. Pria itu tampak aneh menatap ke arah mereka. Sesampainya di dalam mobil, tiba-tiba pria merumput itu muncul dan menakuti mereka. Reno langsung tancap gas pergi dari kawasan wisata Gunung Sadahurip itu. Baru setengah perjalanan, mobil Reno mogok lagi. Reno menelpon bengkel di Garut untuk mengirim teknisi ke tempatnya. Namun karena mereka masih berada di kawasan pegunungan, dibutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi mereka. Di waktu yang sama, malam itu tim JDS sudah sampai di Goa Belanda, Bandung. Mereka melakukan penelusuran bersama yang disiarkan langsung dari Radio OS Bandung. Lelah menunggu, Hilda mengajak Alia dan Reno untuk mendengarkan siaran live radio itu. Daya seperti biasa membuka acara dan memperkenalkan bintang tamunya hari itu. Naomi langsung berkata jika ia bisa mendengar suara teriakan dari dalam Goa Belanda. Reno tampak tak percaya dengan siaran JDS itu dan berkata jika penjelasan Naomi cuma ngarang. Reno juga berkata jika pantangan mendengar JDS sendirian hanya sebatas mitos belaka. Hilda menceritakan kisah kakak kelasnya yang diikuti kuntilanak sampai rumah. Reno tertawa mendengar cerita Hilda, namun Alia juga menceritakan kisah Nina yang nekat mendengarkan JDS saat sendirian di dalam rumah. Untuk membuktikan mitos pantangan itu, Reno nekat keluar dari mobil dan mendengarkan JDS sendirian dari HP-nya. Naomi dan tim sudah masuk ke dalam Goa Belanda di mana suara mereka menggema di seantero goa. Naomi merasakan pusing yang tak terkira dan melanjutkan perjalanan masuk ke persimpangan goa. Daya menuturkan suhu di dalam gua itu berubah drastis menjadi sangat dingin. Baru seperempat perjalanan, Naomi menghentikan langkah dan berjalan sendirian ke lorong yang sangat gelap. Ia melihat sosok hantu noni Belanda bergaun hitam yang melangkah mendekatinya. Dan tiba-tiba Naomi langsung tak sadarkan diri. Reno justru ngakak mendengar suara aneh di Radio OS. Setelah sadar, Naomi kembali mengajak tim JDS untuk melanjutkan perjalanan. Seketika itu, Reno tampak kejang-kejang seperti kerasukan setan. Hilda dan Alia kebingungan sendiri di dalam mobil takut jika terjadi hal yang tak diinginkan. Alia mengedipkan lampu mobil untuk memanggil Reno agar segera masuk kembali ke mobil.
Namun karena Reno hanya diam membisu, Alia menghampiri kekasihnya itu yang ternyata hanya prank belaka. Tak berselang lama, teknisi dari bengkel mobil sampai ke lokasi mereka. Setelah mobil berhasil diperbaiki, mereka kembali melanjutkan perjalanan arah pulang. Sayangnya, mereka justru tersesat di tengah hutan belantara. Ponsel mereka sama sekali tak mendapat sinyal hingga tak tahu harus mengambil jalan arah kemana. Hilda meminta Alia untuk menemani kencing di balik semak. Setelah selesai kencing, Hilda beranjak untuk kembali ke mobil bersama Alia. Namun tiba-tiba tubuh Hilda dibawa melayang pergi jauh ke dalam hutan. Alia berlari mengejar sahabatnya itu yang berhenti di bawah pohon besar. Sepasang kaki manusia tampak bergelantung di atas kepala mereka. Seketika itu, Alia dan Hilda lari sekencang-kencangnya menjauhi pohon berhantu itu. Sementara Reno mulai curiga karena Alia tak kunjung kembali. Tak lama kemudian, Alia dan Hilda muncul mengejutkan Reno. Mereka lari masuk ke dalam mobil dengan penuh kericuhan hingga tiba-tiba tim JDS saat itu sudah selesai melakukan ekspedisi dan hendak kembali ke hotel untuk beristirahat. Seketika itu, Naomi tak sadarkan diri di mana jiwa gadis indigo itu pergi ke dalam hutan. Naomi melihat sosok hantu nenek-nenek yang berdiri sendirian di depannya. Saat dihampiri, tiba-tiba Naomi tersadar dari pingsannya dan berkata jika ia mendapat penglihatan gaib yang merupakan suatu pertanda buruk. Setelah keluar dari gunung itu, Hilda turun di parkiran mobil tapi perasaannya masih tak tenang. Sekelebat bayangan putih melintas di belakang Hilda hingga membuat gadis itu ketakutan dan tiba-tiba Alia sudah sampai di rumahnya dan Reno langsung melanjutkan perjalanan pulang. Ia mendapat telepon dari Hilda yang ketakutan sendirian di parkiran. Reno yang baru saja masuk rumah mendapati radio mobilnya menyala dengan sendiri. Ia kembali masuk ke dalam mobil untuk mematikan radio itu. Anehnya, Reno mendengar derap langkah kaki yang memanjat naik ke atas mobilnya. Ternyata, wala, Alia yang sudah terlelap di kamar pun ikut diganggu di mana pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ia keluar dari kamar dan melihat sosok hantu nenek gayung duduk di sofa rumahnya. Alia bergegas kembali ke kamar untuk tidur, namun tiba-tiba ibu membangunkan Alia yang mengigau parah dalam tidurnya. Keesokan paginya, Alia menceritakan semua kejadian semalam pada Reno dan Hilda. Setelah mengetahui Reno dan Hilda juga diganggu, Alia meyakini jika mereka semua telah diikuti hantu gunung Sadahurip. Hilda langsung mengajak Alia dan Reno untuk menemui Naomi di kantor Radio OS Bandung. Saat itu, Lara sedang siaran bersama tim JDS setelah kembali dari Goa Belanda. Setelah siaran usai, Hilda langsung menceritakan pengalaman mistisnya setelah Reno mendengar JDS sendirian. Cahyo meminta Naomi untuk tidak menghiraukan perkataan Reno, terlebih lagi bukan tugas Naomi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Naomi langsung muntap dan marah-marah karena Hilda adalah sepupu terdekatnya. Ia berkata akan pergi ke Garut saat itu juga demi menolong Hilda dan teman-temannya. Daya tak tega membiarkan Naomi sendirian, begitu juga dengan Cahyo yang terpaksa mengikuti Naomi pergi ke Garut. Bersama Reno, Alia, dan Hilda, mereka berenam sampai juga di hutan dekat Gunung Sadahurip itu. Naomi langsung masuk ke hutan mencari jejak hantu nenek yang mengikuti dan meneror sepupunya itu. Setelah beberapa langkah memasuki hutan, Naomi meminta waktu untuk berbincang berdua dengan Alia. Ia bertanya-tanya terkait liontin yang dikenakan Alia. Alia menjelaskan jika kalung itu merupakan pemberian ayahnya tepat sebelum meninggal. Ayah berpesan agar Alia selalu mengenakan kalung itu demi keselamatan ibu dan Nina. Setelah mendengarkan cerita dari Alia, mereka kembali bergabung dengan 4 teman lainnya. Perjalanan mereka kembali berlanjut hingga malam pun tiba. Mereka terhenti ketika angin kencang menerpa semak-semak tepat di hadapan.
Naomi terus memaksa untuk melanjutkan perjalanan hingga kompas di tangan tak bisa lagi menunjukkan arah. Reno sampai berteriak kencang menantang hantu untuk keluar menemuinya. Sikap lancang Reno langsung direspon oleh hantu nenek penunggu hutan itu. Tubuh pria itu dibuat melayang dan diseret ke pohon besar. Alia menghampiri kekasihnya yang terkulai lemah tak berdaya seketika itu. Hantu yang hendak melukai Alia terhalang oleh kekuatan liontin warisan sang ayah. Nenek itu pun pergi entah kemana dan menghilang seketika. Naomi meminjam kalung Alia untuk melakukan retrokognisi ke masa lampau. Gadis Indihome itu mendapat penglihatan gaib di mana ayah Alia mengenakan jubah hitam membawa tumbal wanita untuk dipersembahkan pada hantu nenek hutan. Saat ritual dimulai, pria itu mencuri kalung dari leher nenek itu dan kabur begitu saja. Setelah tersadar, Naomi berkata jika kalung itu adalah milik si hantu yang sengaja dicuri. Kalung itu bisa melindungi siapapun yang mengenakannya hingga Alia selamat dari serangan hantu. Naomi menegaskan hantu nenek hutan itu tak akan berhenti meneror hingga mendapatkan kalungnya kembali. Alia menangis mendengar kesaksian Naomi. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan mencari kediaman hantu nenek yang tampak seperti gua di lereng gunung. Setelah menemukan gua itu, mereka masuk ke dalam demi mengungkap rahasia yang terpendam. Setelah berjalan cukup lama, mereka sempat diserang kawanan kelelawar. Perjalanan kembali berlanjut hingga mereka sampai di sebuah lorong gelap tak berujung. Naomi kembali melakukan retrokognisi dan melihat pria berjubah hitam berjalan di depannya. Lorong itu membawa mereka ke persimpangan yang membuat mereka berpisah dalam dua kelompok. Setelah jauh melangkah, kaki Reno terjerembab di mana tulang belulang manusia tampak tertunduk di depannya. Naomi berkata tulang itu merupakan korban dari ilmu hitam yang mati saat hendak mencari pesugihan di dalam gua. Di lorong lain, Hilda, Cahyo, dan Daya bertemu dengan hantu nenek dan langsung lari ketakutan. Mereka meninggalkan Cahyo sendirian di sana hingga tiba-tiba Cahyo sampai tak sadarkan diri dibuatnya. Kini giliran Daya yang diseret kakinya oleh hantu nenek entah menuju kemana. Hilda yang panik mengejar Daya sampai terjatuh hingga senternya tak mau menyala. Tiba-tiba pendengar suara teriakan itu, Naomi mengajak Alia dan Reno untuk mencari sumber suara teriakan itu. Mereka justru sampai di makam dari jasad hantu nenek dalam penglihatan Naomi. Ia meminta Alia untuk mengembalikan kalung itu ke jasad hantu nenek agar arwah tenang dan tak mengganggu manusia lagi. Reno menyeret tangan Alia untuk naik ke pusara si nenek. Alia segera melepaskan kalung itu dan mengenakannya ke leher jasad si nenek. Setelah usai, mereka segera kembali dan bertemu dengan Hilda. Alia langsung memeluk sahabatnya itu, namun ternyata tubuh Hilda telah dirasuki hantu nenek dan menyerang Alia untuk membalaskan dendam. Naomi meminta Reno untuk membakar jasad sang nenek untuk memusnahkan arwahnya. Tak berselang lama, Hilda kembali mengingat jati diri yang sebenarnya dan sadar dari kerasukan. Seketika itu, gunung dilanda gempa hebat hingga kondisi dalam gua dihujani reruntuhan bebatuan. Mereka lari secepat mungkin untuk bisa selamat dari reruntuhan gua itu. Setelah menemukan Daya dan Cahyo, Naomi sempat tertinggal dan diselamatkan oleh Cahyo. Mereka kembali pulang di pelukan ibu dan adiknya Nina. Sementara itu, di kawasan wisata Pulau Galang, Batam, sekelompok pemuda melakukan perjalanan tengah malam sembari mendengarkan siaran JDS. Si Hari yang asik mendengarkan siaran JDS sendirian itu sampai ditinggalkan teman-teman yang kesal padanya dan film pun berakhir. Kemampuan Naomi sebagai anak Indihome dieksplor habis-habisan dalam penggarapan film ini. Konon, penampakan yang tampil pada film mendekati penampakan asli yang dilihat oleh Naomi sendiri. Penonton disuguhi terapi kejut jantung dengan jumpscare dan sound effect yang menggelegar. Tampilan hantu di beberapa adegan tampak menyeramkan meski beberapa adegan lainnya tak terlalu meyakinkan. Secara keseluruhan, film ini layak direkomendasikan untuk menemani kegabutan. Terima kasih untuk Dimitri Pavel yang sudah request film ini. Bagi para supe yang ingin merekomendasi film horor lainnya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.